Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di seri kuliah perioperatif. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang basic mechanism of thyroid problem. Di dalam diskusi kita kali ini, kita akan membicarakan tentang basic function dari kelenjar tiroid dan juga bagaimana dengan tiroid hormon dan juga bagaimana perubahan fisiologi yang terjadi di dalam kondisi kehamilan. Kita mengenal kelenjar tiroid adalah sebuah kelenjar yang terletak di daerah leher, di mana kita mengenal terdapat dua lobus di sana yang digabungkan melalui isthmus, dan kita lihat di setiap lobus itu terdiri dari beberapa lobulus, di mana setiap lobulus paling tidak terdapat sekitar 40 folikel. Di dalam struktur folikel ini terdapat gambaran struktur yang disebut koloid yang kaya akan glycoprotein. Apabila kelenjar tiroid ini tidak aktif, maka bisa kita lihat bahwa gambaran folikel-folikel itu cukup lebar dengan materi koloidnya, dan kemudian kita juga bisa melihat gambaran sel-sel yang melapisi struktur folikel ini tampak lebih flat. Sementara apabila kelenjar ini aktif menghasilkan hormon, maka kita bisa lihat gambaran folikel ini menjadi lebih sempit dengan lapisan sel yang melapisi struktur folikel itu akan berubah menjadi lebih gemuk, berbentuk seperti kuboid atau bahkan kolumnar sel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembentukan atau pelepasan hormon tiroid ini sangat dipengaruhi oleh mekanisme regulasi yang berada pada poros hipotalamus, pituitary, dan thyroid. Hipotalamus akan melepaskan thyrotropin releasing hormon yang berasal dari periventricular nucleus di daerah hipotalamus, yang kemudian akan berikatan dengan reseptor di sel-sel tirotrop di lobus anterior hipofisis, dan selanjutnya sel-sel tirotrop ini akan melepaskan thyroid stimulating hormone yang akan bekerja melalui thyroid stimulating hormone reseptor di kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid di bawah pengaruh kendali dari thyroid stimulating hormone akan melepaskan hormon tiroid yang disebut sebagai triiodothyronin dan tetraiodothyronin. Kedua jenis hormon tiroid ini selanjutnya akan memberikan umpan balik negatif baik kepada pituitary maupun kepada hypothalamus. Seperti kita ketahui bahwa dasar dari pembentukan hormon tiroid adalah molekul yodium. Untuk diketahui bahwa yodium yang dibutuhkan agar kelenjar tiroid dapat menghasilkan hormon tiroid yang normal jumlahnya, maka dibutuhkan paling tidak perharinya asupan sekitar 80-100 mikrogram yodium. Yodium ini setelah diserap di GI tract akan masuk ke dalam sirkulasi darah, dan dari sana sebenarnya hanya kurang lebih 20% dari total yodium yang akan di-uptake oleh kelenjar tiroid, sementara sisanya akan dikeluarkan melalui ekskresi di ginjal. Nah, mari kita coba lihat bagaimana tahapan-tahapan dari pembentukan hormon tiroid. Kalau kita lihat di sini, tahapan-tahapannya pertama adalah melakukan trapping dari yodium. Jadi yodium ini akan di-uptake masuk ke dalam kelenjar tiroid. Lalu kemudian barulah yodium ini akan digunakan untuk melengkapi pembentukan hormon tiroid dengan mekanisme oksidasi, iodinasi, dan lalu coupling. Setelah terbentuk hormon tiroid, maka hormon tiroid ini kemudian akan dilepaskan oleh kelenjar tiroid.
Semua mekanisme pembentukan hormon tiroid ini akan berlokasi di daerah folikel. Apabila kita lihat di sini, maka yodium yang berjalan di sirkulasi darah akan diuptake oleh sebuah molekul yang akan bertanggung jawab untuk menguptake yodium untuk masuk, dan kemudian dia akan melewati sebuah port yang disebut sebagai pendrin, dan yodium ini kemudian masuk ke dalam folikel. Selanjutnya sel folikel sendiri akan melepaskan atau menghasilkan sebuah backbone structure dari hormon tiroid yang disebut sebagai tiroglobulin, dan kemudian tiroglobulin ini melalui endoplasmic reticulum akan dilepaskan masuk ke dalam folikel. Nah, di dalam folikel koloid inilah kemudian yodium ini akan mengalami oksidasi, dan setelah dia dioksidasi dengan enzim yang sangat penting, yaitu thyroid peroxidase atau sering disingkat sebagai TPO, selanjutnya akan dilakukan konjugasi yodium dengan struktur tiroglobulin. Nah, sekarang tergantung ada berapa yodium yang akan dikonjugasi. Apabila dia dikonjugasi 4 yodium, maka akan terbentuk tetraiodothironin atau dikenal sebagai T4. Akan tetapi kalau yodium yang dikonjugasi hanya 3, maka terbentuklah triiodothironin yang dikenal sebagai T3. Nah, setelah hormon tiroid ini terbentuk, dia masih dalam bentuk terikat dengan globulin karena backbone-nya adalah tiroglobulin. Dia akan di endositosis masuk, lalu kemudian di dalam endosit ini akan dimasukkan enzim proteolisis yang akan memotong globulin yang ada di sini, sehingga akhirnya globulin ini akan dilepas, sehingga terbentuklah hanya hormon tiroksin atau tetraiodothironin atau T4 dan kemudian triiodothironin. Nah, kedua hormon ini kemudian dikeluarkan dari kelenjar tiroid masuk ke sirkulasi darah. Ini adalah gambaran dari hormon tiroid. Kita ketahui bahwa backbone-nya adalah tiroglobulin, yaitu tirosin dengan globulin. Nah, apabila globulinnya ini dipotong, maka hanya tinggal backbone-nya yaitu tirosin. Nah, ini seperti saya katakan tadi bahwa apabila ada dikonjugasi dengan 4 yodin, maka dia akan membentuk tiroksin atau tetraiodothironin. Akan tetapi kalau hanya 3 yodin yang dikonjugasi, maka yang terbentuk adalah triiodothironin. Nah, untuk diketahui bahwa perbedaan antara T4 dan T3 adalah terkait dengan potensinya. T3 adalah hormon tiroid yang kuat. Dan nanti kita akan lihat kenapa dia lebih kuat daripada T4. Nah, selanjutnya selain T4 dan T3, maka hormon tiroid ini juga harus bisa dimetabolisme atau dinonaktifkan. Salah satu bentuk metabolit dari hormon tiroid yang terkenal adalah reverse T3. Jadi dia masih sama, terdiri dari 3 yodin, akan tetapi dia berasal dari T4. Jadi apabila tetraiodothironin ini dihilangkan satu atom yodinnya di posisi ini, maka dia akan terbentuk reverse T3. Sementara T3 ini tidak akan menjadi reverse T3, tapi hanya T4 yang menjadi
reverse T3. Nah, mari kita lihat di sini bahwa kelenjar tiroid ternyata lebih banyak menghasilkan T4 daripada T3. Nah, akan tetapi T4 yang dihasilkan ini di perifer dengan enzim deiodinase, maka T4 ini bisa diubah menjadi T3. Nah, jadi kalau kita lihat T3 ini dapat berasal direct dari kelenjar tiroid atau dia merupakan hasil dari konversi perifernya T4. Nah, karena memang majority dari aktivitas biologis dari kelenjar tiroid ini basically adalah datang dari T3. Nah, hormon tiroid ini di sirkulasi darah dia akan berikatan dengan protein carrier. Ada 3 jenis protein carrier yang akan berikatan dengan hormon tiroid, yaitu globulin, albumin, atau prealbumin. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sebagian besar hormon tiroid ini akan diikat oleh protein, dan tentu kita paham bahwa hormon tiroid yang diikat oleh protein adalah hormon tiroid yang inaktif, karena dia untuk bisa mengaktifkan aktivitas biologis maka dia harus berinteraksi dengan tiroid reseptor. Untuk bisa berinteraksi dengan tiroid reseptor maka hormon tiroid ini harus lepas dulu dari protein carrier-nya. Nah, akan tetapi kita lihat bahwa free T4 atau free T3 merupakan porsi yang sangat rendah. Ini mungkin merupakan sebuah mekanisme kendali dari aktivitas biologis dari hormon tiroid. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa di perifer T4 ini akan diubah menjadi T3, karena T3 inilah yang bertanggung jawab untuk biological activity. Akan tetapi sebelum T4 ini diubah menjadi T3, kita bisa melihat juga bahwa pengendalian aktivitas biologis dari hormon tiroid ini bukan hanya didasarkan atas konversi T4 di perifer menjadi T3, tapi juga terkait dengan komposisi antara hormon tiroid yang terikat protein dan hormon tiroid yang dalam bentuk bebas. Nah, untuk diketahui bahwa protein carrier yang mengikat hormon tiroid ada 3 jenis. Akan tetapi yang paling dominan mengikat hormon tiroid adalah thyroid binding globulin atau sering disingkat sebagai TBG. Nah, TBG ini dihasilkan di liver dan produksinya dapat meningkat apabila ada pengaruh dari hormon estrogen. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa mekanisme metabolisme hormon tiroid ini akan mengendalikan aktivitas dari hormon tiroid. Mari kita coba pelajari sedikit tentang metabolisme hormon tiroid di perifer. Hormon tiroid di perifer, seperti saya katakan tadi, karena hormon tiroid majority yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid adalah tetraiododironin,
maka di perifer tetraiodothironin ini bisa menjalani dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tetraiodothironin ini akan diubah menjadi triiodothironin atau T3. Jadi tadi saya sudah sampaikan berulang kali bahwa T3 itu bisa datang direct dari kelenjar tiroid, tapi jumlahnya sangat kecil. Sebagian besar T3 itu sebenarnya datang dari konversi perifer T4. Nah, konversi T4 menjadi T3 tentu adalah dengan cara menghilangkan satu iodine. Oleh karena itu harus digunakan enzim deiodinase. Enzim deiodinase ini ada 3. Yang dikenal adalah enzim deiodinase 1, enzim deiodinase 2, dan enzim deiodinase 3. Yang dapat mengubah T4 menjadi T3 adalah deiodinase, terutama deiodinase 2. Ya, kalau D1 ini bisa bekerja pada semua tahapan. Nah, nasib T4 yang kedua adalah dia justru diubah menjadi reverse T3. Nah, reverse T3 sebenarnya hampir mirip seperti T3, cuma molekul iodin yang hilang itu posisinya sedikit berbeda. Nah, enzim deiodinase yang mengubah T4 menjadi reverse T3 yang merupakan hormon tiroid yang inaktif, ini terutama difasilitasi oleh enzim deiodinase tipe 3 atau kita sebut D3. Nah, selanjutnya T3 ini akan dimetabolisme menjadi diiodothironin atau T2. Jadi molekulnya dihilangkan lagi satu, dan ini tentu merupakan hormon tiroid yang tidak aktif. Begitu pula reverse T3. Reverse T3 pun akan diubah menjadi diiodothironin. Ini merupakan terminal dari metabolit hormon tiroid. Nah, bisa kita lihat bahwa enzim yang bekerja mengubah T3 menjadi T2 adalah T3. Reverse T3 diubah menjadi T2 dengan menggunakan D2. Nah, inilah kira-kira metabolisme hormon tiroid yang penting di perifer. Nah, kenapa T3 ini menjadi sangat poten? Karena sekali lagi hormon tiroid ini akan bekerja melalui interaksinya dengan tiroid reseptor. Ternyata tiroid reseptor memiliki afinitas yang jauh lebih tinggi pada T3 dibandingkan dengan T4. Nah, tentu saja sangat masuk akal bahwa T3 memiliki potensi biologis yang jauh lebih kuat daripada T4. Nah, itu adalah katakanlah summary dari sebuah perjalanan pembentukan hormon tiroid beserta dengan metabolismenya. Nah, akan tetapi apa sih fungsi hormon tiroid itu? Hormon tiroid merupakan hormon yang sangat-sangat penting di dalam tubuh karena dia mengatur berbagai fungsi tubuh yang cukup vital, seperti misalnya mengendalikan heart rate, mengendalikan respiratory rate, lalu dia juga mengendalikan metabolisme, kalori, lalu kemudian panas tubuh, bahkan ada kaitannya juga dengan kesuburan. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan bahas di bagian yang kedua. Baik, jadi kita sudah menyelesaikan fisiologi tentang hormon tiroid. Mari kita coba lihat apa yang terjadi di dalam kondisi kehamilan. Seperti biasa, di dalam kondisi kehamilan pasti akan terjadi berbagai perubahan fisiologi. Apalagi kita lihat di sana ada struktur baru yang namanya plasenta, dan plasenta itu juga merupakan sebuah endokrin organ. Nah, paling tidak dalam memahami
bagaimana peran hormon tiroid di dalam kehamilan. Di dalam gambar ini kita bisa melihat ada beberapa hal yang nanti perlu kita cermati. Pertama, bahwa plasenta sebagai sebuah endokrin organ, dia akan menghasilkan hormon steroid yaitu estrogen dan juga hormon yang sangat spesifik pada kehamilan yaitu human chorionic gonadotropin. Nah, human chorionic gonadotropin ini ternyata memiliki similaritas dengan hormon TSH. Maka tentu dia akan bekerja juga pada kelenjar tiroid. Nanti kita akan bahas lebih detail setelah ini. Lalu kemudian kita lihat juga plasenta melepaskan hormon estrogen. Nah, padahal hormon estrogen dapat mempengaruhi pembentukan thyroid binding globulin di liver. Selanjutnya kita ketahui bahwa tadi saya sudah jelaskan bahwa salah satu jalur utama dari mekanisme ekskresi dari hormon tiroid dari iodine adalah ginjal. Maka kita bisa lihat di dalam kehamilan fungsi renal plasma flow itu sangat tinggi. Oleh karena itu pasti iodine clearance juga menjadi sangat tinggi. Nah, 3 hal inilah yang perlu kita cermati dalam menjelaskan bagaimana fisiologi fungsi kelenjar tiroid di dalam kehamilan. Paling tidak ada 3 event di sana yang menjelaskan fungsi perubahan fungsi tiroid di dalam kehamilan. Mari kita lihat satu demi satu. Pertama kita akan melihat first event. First event ini umumnya terjadi di sepanjang kehamilan. Bisa kita lihat di sini bahwa dengan adanya produksi hormon estrogen datang dari plasenta, maka hormon estrogen ini akan meningkatkan thyroid binding globulin. Dan kita lihat grafik thyroid binding globulin semakin lama semakin meningkat, namun dia akan mendatar setelah usia kehamilan 20 minggu. Nah, kita ketahui tadi bahwa thyroid binding globulin adalah merupakan major protein carrier pada thyroid hormone. Jadi artinya dengan meningkatnya thyroid binding globulin, maka tentu proporsi hormon tiroid yang dihasilkan di dalam kehamilan akan lebih banyak terikat dengan protein carrier-nya, yaitu thyroid binding globulin. Artinya proporsi free thyroid hormone di dalam kehamilan akan jauh lebih sedikit. Ini bisa kita lihat bahwa grafik dari free thyroid hormone akan turun setelah thyroid binding globulin ini meningkat. Nah, dengan turunnya free thyroid hormone, maka tentu umpan balik negatif yang menuju ke hypothalamus dan pituitary tentu ini juga akan menurun. Akibatnya maka akan terjadi peningkatan aktivitas kelenjar tiroid ditandai dengan peningkatan TSH. Nah, ini adalah event yang pertama. Bagaimana dengan event yang kedua? Event kedua umumnya sebenarnya terjadi pada awal-awal kehamilan, di mana terdapat atau lepasnya human chorionic gonadotropin dari plasenta. Nah, human chorionic gonadotropin yang berasal dari plasenta ini seperti kita ketahui adalah merupakan hormon glikoprotein yang similar dengan FSH, LH, dan TSH, yaitu pada rantai alfa. Karena hormon ini memiliki dimer, yaitu rantai alfa dan beta. Rantai alfanya similar, FSH, LH, TSH, dan HCG. Nah, dengan meningkatnya HCG di awal kehamilan yang mencapai puncaknya di
kurang lebih usia kehamilan 10 minggu dan akan sangat menurun setelah usia kehamilan 20 minggu, maka jelas dia dapat menduduki pula reseptor TSH di kelenjar tiroid. Nah, tentunya ini akan memicu lepasnya hormon tiroid. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat HCG naik, maka tentu karena dia duduk di reseptor TSH kelenjar tiroid, maka kelenjar tiroid akan melepaskan banyak hormon tiroid. Dan tentunya ini mengakibatkan adanya peningkatan umpan balik negatif. Dengan adanya peningkatan umpan balik negatif, maka TSH akan turun. Nah, jadi pada saat HCG naik, TSH turun, dan tentu hormon tiroid maternal akan naik. Nah, akan tetapi setelah HCG mulai turun, nah tentu efeknya kepada kelenjar tiroid juga akan menurun. Dan ini tentu akan mempengaruhi jumlah produksi dari hormon tiroid. Dengan demikian maka umpan balik negatif ke sentral tentu akan mulai menurun. Nah, akibatnya maka TSH mulai naik lagi dan seterusnya naik sampai akhir kehamilan. Kenapa TSH akan terus naik? Seperti saya katakan tadi bahwa meskipun hormon tiroid itu naik, akan tetapi dia terikat oleh protein carrier-nya, yaitu TBG. Jadi yang free, yang memiliki biological activity sangat minim. Inilah yang tentu saja akan memicu meningkatnya TSH. Nah, jadi kita sudah paham kenapa pada awal kehamilan TSH kelihatannya turun, tapi di paruh terakhir kehamilan TSH akan naik. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat the third event. Nah, di the third event ini basically dia hanya ingin memperlihatkan bagaimana peran plasenta dalam metabolisme hormon tiroid. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di perifer hormon tiroid itu akan mengalami metabolisme, di mana T4 bisa jadi T3 atau reverse T3. Lalu T3 bisa menjadi T2, reverse T3 juga bisa menjadi T2 dengan menggunakan enzim deiodinase. Nah, di dalam kehamilan ternyata enzim deiodinase ini bukan hanya ada di perifer, tapi juga ada di plasenta. Nah, inilah yang sebenarnya menjelaskan nantinya tentang bagaimana transfer thyroid hormon dari maternal ke janin. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ternyata aktivitas deiodinase tipe 2 dan deiodinase tipe 3 itu cukup meningkat pada plasenta. Sehingga bisa kita lihat bahwa T4 ini akan diubah menjadi T3 dan sebaliknya T4 juga ada yang diubah menjadi reverse T3. Ya, jadi bisa kita lihat di sini adalah enzim dari deiodinase ini ternyata juga ada di plasenta, dan ini sekali lagi tentu akan mempengaruhi bagaimana transfer hormon dari ibu ke plasenta. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana peran HCG, estradiol, lalu enzim deiodinase di plasenta. Bagaimana dengan kebutuhan akan yodium di dalam kehamilan? Nah, seperti kita ketahui bahwa kebutuhan yodium memang akan meningkat di dalam kehamilan. Kenapa bisa demikian? Karena sekali lagi, apabila seorang wanita hamil mengkonsumsi yodium, maka sebagian besar yodium akan diuptake oleh plasenta. Dan ini jelas kita paham karena janin tentu akan mengalami tumbuh kembang, dan salah satu hormon yang berfungsi untuk mengendalikan proses tumbuh kembang adalah hormon tiroid. Tentunya janin butuh yodium, dan yodium akan ditransfer dari ibu ke janin melalui plasenta. Jadi artinya yodium loss akan
masuk lewat plasenta. Lalu yang kedua, renal plasma flow meningkat pada kehamilan. Akibatnya tentu akan terjadi peningkatan ekskresi, dan tentu saja ini dapat mempengaruhi peningkatan iodine loss. Jadi ada dua hal di sini yang menyebabkan kebutuhan yodium di dalam kehamilan meningkat. Pertama adalah karena kebutuhan janin, sehingga akan terjadi placental loss, dan kemudian karena peningkatan renal plasma flow dalam kehamilan, sehingga akan terjadi urine iodida loss. Nah, jadi kalau kita lihat in summary tentang apa perubahan hormon tiroid di sisi maternal, maka kita bisa melihat bahwa jelas produksi estrogen di plasenta akan meningkatkan thyroid binding globulin. Maka tentu dia akan mengikat lebih banyak thyroid hormone, sehingga free thyroid hormone akan menjadi minim. Meskipun kita lihat di sini bahwa total T4 meningkat, karena seperti saya katakan tadi, di paruh pertama aktivitas kelenjar tiroid meningkat karena peran hormon HCG. Namun karena free thyroid hormone itu rendah karena juga TBG-nya meningkat, maka tetap saja TSH akan meningkat dan terus melepaskan T4. T4-nya kita lihat total akan meningkat, tapi kita lihat free T4-nya akan turun karena TBG yang naik. Nah, jadi inilah yang dapat kita pahami bagaimana hormon tiroid di sisi maternal di dalam kehamilan. Nah, bagaimana kalau yang di sisi janin? Nah, sebelum kita berbicara ke janin, kita lihat dulu bagaimana hormon tiroid di plasenta. Nah, kita lihat di sini bahwa TSH dari maternal bisa masuk ke janin, begitu pula kita lihat T4 dari maternal, meskipun kita lihat dengan keberadaan enzim deiodinasi, maka T4 ini bisa saja kemudian dinonaktifkan menjadi reverse T3. Tapi bisa juga T4 mungkin dengan jumlah yang sangat-sangat terbatas bisa melewati juga T4. Begitu juga T3. T3 ini juga dengan adanya enzim deiodinase, dia bisa juga diubah menjadi T2, yaitu hormon yang inaktif tapi in limited level, dia bisa juga keluar masuk ke janin. Sementara kalau iodin ini jelas akan masuk ke janin. Nah, ini sangat menarik karena begini. Di fase-fase awal perkembangan janin, terutama di trimester pertama, maka kebutuhan akan hormon tiroid ini sangat penting karena saat itu juga sedang terjadi brain development. Nah, tentunya apabila di fase itu janin kekurangan hormon tiroid, maka bisa dipastikan akan terjadi masalah pada brain development. Padahal di masa itu janin tentu belum mampu untuk menghasilkan hormon tiroidnya sendiri. Nah, oleh karena itu bisa kita lihat di sini bahwa peran kecukupan hormon tiroid maternal ini sangat penting di awal-awal kehamilan karena saat itu janin belum mampu mencukupi kebutuhannya, sehingga meskipun dengan limited value, hormon tiroid maternal ini masih sangat-sangat penting untuk dibutuhkan oleh janin. Nah, untuk ke janin sendiri, plasenta karena memang merupakan sebuah endokrin organ, ternyata dia juga mampu melepaskan TRH yang sebagian besar akan ke arah janin. Namun kalau untuk HCG dan estrogen dia lebih ke arah maternal. Dan bagaimana peran estrogen dan HCG tadi sudah kita kupas di sisi maternal. Nah, kalau di janin ini sendiri, kita lihat bahwa
Iodine trapping ini baru tampak di usia kehamilan 12 minggu. Artinya kurang dari 12 minggu kelenjar tiroid janin ini belum berfungsi. Dan baru ada indikasi bahwa janin mulai menghasilkan T4 baru tampak di sekitar minggu ke-14. Akan tetapi kita lihat bahwa sebagian besar T4 yang dihasilkan oleh janin ini diinaktivasi oleh enzim deiodinase. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini bahwa kebutuhan tiroid janin ini memang kebanyakan nantinya akan dipengaruhi oleh asupan dari maternal yang kemudian akan dikonversi dan juga produksi lokal yang ada pada janin meskipun sangat-sangat terbatas. Nah, kita bisa lihat dari tabel ini bahwa kondisi kelenjar tiroid janin juga kurang lebih hampir mirip dengan apa yang ada di ibu, karena bisa kita lihat di sini bahwa tadi saya ingatkan bahwa plasenta melepaskan tirotropin releasing hormone. Artinya kelenjar tiroid janin akan diaktifasi. Maka tentu kita lihat T4 akan terus naik. Akan tetapi sekali lagi, meskipun T4 ini naik, dia tidak akan memicu terjadinya hipertiroidisme pada janin, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa sebagian besar T4 ini akan dinonaktifkan karena keberadaan dari enzim deiodinase. Dan juga kita lihat thyroid binding globulin juga akan meningkat. Nah, jadi sekali lagi kita bisa lihat bahwa lama-kelamaan produksi hormon tiroid janin akan terus meningkat sampai di usia kehamilan akhir. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa di fase-fase awal kehamilan hormon tiroid janin ini masih sangat rendah. Nah, disinilah yang esensial, kita harus yakin bahwa ibu memiliki produksi hormon tiroid yang cukup. Baik, dengan demikian kita sudah menyelesaikan 2 topik tersebut. Pertama adalah kita sudah membicarakan tentang fisiologi hormon tiroid secara umum, dan kemudian kita membicarakan tentang perubahan fisiologi hormon tiroid di dalam kehamilan, baik pada sisi maternal maupun janin. Kita akan lanjutkan pembicaraan tiroid ini tentang patologinya di bagian kedua. Semoga kuliah ini dapat menjadi basic pemahaman berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Kita bertemu kembali di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.